adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, adik-adik yang di rumah tetap semangat dalam menjalani sekolah online-nya juga, dalam menjalani ibadah online tetap semangat karena kita mau beribadah. Silakan adik-adik untuk bersatu dulu terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah itu pasti pakai gerakan adik-adik. Diundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Minggu hari ini PF kita akan dibawakan oleh Kak Ongki. Kak Ongki akan membawakan firman yang berjudul tentang Your Call. Your Call. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mau mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan membedah dan sedikit membahas tentang firman Tuhan. Dan marilah sebelum kita masuk ke dalamnya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, pimpin dan sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan nyertaan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami hingga kami ada di titik yang saat ini. Tuhan, semua sudah boleh kami lewati, dan kami pun masih bisa tetap beribadah walaupun via dengan online atau dari jaringan internet, YouTube dan sebagainya. Tapi semangat Tuhan itu yang kami bawa, dan kami tetap boleh beribadah. Anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi masing-masing dari kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba ini ya Tuhan. Biarlah hamba dapat membawakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran hamba, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Lalu berkati adik-adik Teruna PT Markus dimanapun mereka berada, baik di rumah ataupun yang ada di luar, dimanapun tempat mereka mengikuti ibadah online ini, kiranya Roh Kudus tetap tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang kakak minta kalian untuk mempersiapkan Alkitab, dan ya kalian cari spot yang nyaman lah untuk kalian, biar ketika nanti kakak menyampaikannya juga kalian mencernanya enak. Oke? Pembacaan kitab hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat 13, yang menyatakan, Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi.
Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya padanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, itu dia tuh tadi bacaan dari perikop kita, yaitu dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ke 13. Terima kasih yang sudah membantu kakak untuk membacakan isi dari firman Tuhan tersebut. Nah, kiranya firman yang kalian dengar dapat kalian lakukan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kakak akan berusaha mencoba menjelaskan dan mencoba menggali apa sih sebenarnya maksud dan pesan dari dibalik perikop tersebut. Nah, untuk ibadah di hari Minggu ini, kakak sebenarnya dapat topik dari bahan persiapan itu adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Itu topiknya persiapan. Tapi kemarin kakak coba sederhanakan menjadi sebuah topik sederhana, yaitu menjadi sebuah judul, yaitu adalah Your Call. Your Call maknanya adalah sebuah panggilan atau panggilan untukmu. Ada panggilan nih, telepon nih buat kamu. Nah, pada bacaan atau perikop tersebut itu ada satu tokoh yang sangat mencolok sih buat kakak. Tahu nggak tokohnya siapa? Betul, 100. Tokoh itu adalah Paulus. Nih, kita coba bahas sedikit story dari si Paulus ini. Paulus ini dulu namanya adalah Saulus, dan Saulus ini adalah seorang yang berdosa, orang yang jahat. Dia dulu bahkan membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tapi ada sebuah titik balik kejadian. Saat itu matanya tidak bisa melihat, tapi Tuhan mencoba memakai Saulus menjadi rekan sekerjanya untuk menyebarkan tentang kebenaran Kristus. Akhirnya disitulah titik balik Saulus menjadi berbalik, jadi rekan sekerja Allah dan melayani Kristus.
Nah, Saulus ini atau kita sebut Paulus saja, kan Saulus kan sosoknya yang lama, dan ketika dia menjadi manusia baru dia sudah menjadi Paulus. Nah, Paulus ini adalah sosok yang sangat-sangat menarik ketika dia ini hebat banget, apalagi buat kakak sebagai pelayan. Paulus ini adalah sosok yang sangat teguh, dia sangat berpendirian teguh, dan dia tetap terus setia dalam melayani Kristus. Buktinya apa? Buktinya ketika dia di penjara, ketika dia mendapat kesulitan, kesusahan sampai di dalam penjara itu, tapi dia tetap teguh dan yakin, percaya aja dengan Tuhan. Dia tetap terus menyebarkan tentang kebenaran akan Kristus. Nah, makanya Paulus juga menjadi salah seorang penulis yang cukup banyak karyanya ada di dalam Alkitab. Baik, itu sedikit intermezzo atau behind the story dari tokoh yang ada di dalam bacaan kita tadi. Nah, lalu kalau kita balik ke konteks atau judul dari topik dari ibadah ini adalah tentang your call atau panggilan. Nah, pertanyaannya adalah panggilan ngapain? Nah, arti dari panggilan. Jadi kita ini kan sebagai orang Kristen ya. Nah, kita orang Kristen adalah orang yang dipanggil. Dan ketika kita dipanggil, kita itu diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyebarkan berita keselamatan, untuk menyebarluaskan kebaikan. Nah, ketika kita dipanggil, secara otomatis juga, secara langsung juga, berarti kita dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi rekan sekerja Allah. Sama halnya seperti dengan Paulus. Wah, ini sih keren banget sih, maksud kakak tuh. Jadi menurut kakak, arti panggilan sebagai Kristen itu punya makna yang dalam sih buat kakak. Jadi di sisi lain, kakak beranggapan itu menjadi sebuah anugerah dan kebanggaan buat kakak. Menjadi seorang pelayan, dipanggil dan dipilih oleh Kristus atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan, itu sebuah kebanggaan. Menjadi seorang pelayan, jadi rekan sekerja Allah. Jangankan menjadi rekan sekerja Allah, kakak aja kalau dapat kesempatan menjadi rekan sekerja, ya let's say gubernur atau bahkan presiden, itu pasti bangganya luar biasa. Atau bahkan dapat kesempatan jadi rekan kerja artis, rasanya pasti proud banget kan, bangga banget. Nah, ini apalagi jadi rekan sekerja Allah. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang dipanggil sebagai Kristen dan soal dipilih dan dipanggil. Jadi ketika kita sudah dipanggil secara langsung, berarti kita dipilih juga oleh Tuhan untuk jadi rekan sekerja Dia. Nah, ketika kita sudah dipanggil dan kita dipilih, berikutnya adalah kita harus melakukan sebuah action atau tindakan. Nah, dengan berani bersaksi, berarti kita juga sudah mengambil atau menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Nah, sudah dipanggil, kita juga setelah dipanggil kita juga dipilih. Setelah itu kita melakukan sebuah action atau tindakan. Nah, maka berikutnya adalah yang diinginkan oleh Allah atau Tuhan, agar kita dapat berkomitmen. Kita punya sebuah komitmen untuk menjadi saksi kasih karunia Kristus. Kenapa perlu komitmen? Ya karena dalam mencapai tujuan itu perlu ada sebuah komitmen. Komitmen itu bukan hanya dibangun dalam 1-2 hari,
tapi harus persisten, harus konsisten dilakukan setiap hari. Kita flashback lagi nih dari kali ini. Jadi kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Allah, kita ini dipanggil oleh Allah. Oh iya, tugas kita sebagai seorang Kristen di dunia ini adalah apa? Tahu? Pasti kalian tahu dong. Tugas kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Allah adalah menyebarluaskan akan karya keselamatan Kristus, membuat orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus menjadi tahu dan menjadi kenal sama Kristus, menyebarkan firman Tuhan baik dengan perbuatan, perkataan, tindakan kita sehari-hari. Jadi itulah tujuan kita. Nah, tujuan ini kita kunci nih, kita set di ujung. Gimana cara kita untuk mencapai tujuan ini? Nah, ketika Tuhan memanggil kita, Dia memilih kita menjadi rekan sekerja Dia, kita diutus menjadi seorang pelayan. Berikutnya adalah kita harus berani bersaksi. Dengan menjadi seorang pelayan, kita harus berani bersaksi. Dengan begitu juga kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Setelah itu, yang dibutuhkan adalah sebuah komitmen. Tuhan ingin ada sebuah komitmen di dalam diri kita. Komitmen untuk mau menjadi saksi kasih karunia Kristus. Dengan begitu, dengan langkah-langkah yang sudah kita penuhi itu, maka tujuan di ujung itu pasti akan tercapai. Dan ketika tujuan di ujung itu sudah tercapai, apa yang kita dapat? Kasih karunia dari Allah, rancangan indah, rancangan yang luar biasa, sempurna dari Tuhan. Nah, yang harus kalian imani juga dalam hati kalian adalah Tuhan punya rancangan yang indah nih buat kehidupan kalian. Tuhan punya sebuah planning yang wah keren banget deh, indah banget deh. Ya apapun itu nanti bentuknya, tapi tinggal bagaimana kita mengusahakan hal tersebut. Kita nggak akan mungkin mendapatkan rencana indah itu yang dari Tuhan ketika kita hanya berdiam diri saja, ketika kita hanya menjadi seorang yang membangkang dari ajaran dan perintah Dia. Oke, kakak rasa pembahasannya cukup sedemikian jauh, pembahasan kakak tentang tema pada hari Minggu ini, tentang dipanggil dan dipilih, your call gitu kan, tentang bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Mungkin kakak coba sedikit angkat lagi ya. Jadi arti kita hidup dalam dunia ini sebagai seorang Kristen, kita dititipkan sebuah tanggung jawab, kita diberikan sebuah tugas oleh Allah adalah untuk menyebarkan firman dan kabar keselamatan. Betul kan? Nah, berikutnya adalah kita dipanggil oleh Allah dan kita dipilih menjadi rekan setia Allah untuk melakukan pelayanan dengan berbuat baik setiap harinya, dengan bertutur kata baik, dan perbuatan kita juga mau perbuatan baik. Jadi perkataan dan perbuatan kita hendaklah kita mencerminkan dengan Kristus dalam diri kita, agar kasih karunia Allah memuliakan melalui kita. Nah, lalu begitu setelah kita sudah dipanggil dan kita dipilih oleh Allah, berikutnya kita harus berani bersaksi. Dengan begitu berarti kita ketika kita berani bersaksi, itu sudah mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Nah, berikutnya Allah ingin kita untuk berkomitmen menjadi saksi kasih karunia Kristus. Dengan begitu tujuan kita akan tercapai, dan ketika tujuan tercapai, maka rancangan indah itu, rancangan yang dijanjikan oleh Tuhan akan kita dapatkan dengan otomatis. Nah, keselamatan adalah anugerah. Maka dari itu Tuhan ingin kita menjadi seorang ciptaan baru,
menjadi orang-orang kudus dan tentunya menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu tadi. Terima kasih atas waktunya di hari Minggu ini. Walaupun kita beribadah masih via daring, tapi kalian masih menyempatkan diri. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan terkait firman yang kakak bawakan, nanti kita akan bertemu di via Zoom. Kalian bisa tanya di situ. Karena kalau biasanya kan kakak tanya langsung, tapi ini karena video, jadi kita tunggu sampai akhir video. Kita akan bertemu di Zoom. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Semoga jadilah kalian dapat menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kalian sehari-hari. Teruslah berbuat baik dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami anak-anakmu sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang hamba bawakan melalui hamba Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang hamba katakan tadi sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan anak-anak-Mu mendengarkan firman ini dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara lagi kami akan melanjutkan ibadah Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah online ini, dan sertai kami anak-anak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami akan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman yang sudah kita dengar yang tadi dibawakan oleh Kak Ongki, semoga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman itu bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kita dan kita dapat melakukannya. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk minggu yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan serta kesehatan yang Bapa berikan bagi kami. Bapa, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Bapa, Kau mau menjaga, Kau mau melindungi mereka dengan keluarganya. Kau mau jauhkan dari segala macam virus apapun itu, terkhususnya virus COVID-19 ini. Bapa, Kau saja Bapa yang mau menjaga dan melindungi mereka, dan Kau yang selalu memberikan mereka semangat untuk belajar dari rumah Bapa. Dan Kau saja Bapa yang akan mencabut segala virus-virus yang tidak baik itu Bapa. Kau akan hancurkan dan musnahkan Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu ini dapat tekun untuk mendengarkan firman-Mu, dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, Kau berkati, berikan mereka kesehatan berkat berkelimpahan dan nafas kehidupan Bapa, dan Kau memberikan mereka umur panjang Bapa, dan kami mengucap syukur untuk setiap orang tua yang boleh Kau berikan bagi kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja GPB Markus, PT Markus. Kau berkati, Kau berkati setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan agar persembahan itu dapat berguna untuk bagi sesama kami Bapa. Biarlah Engkau juga menjaga dan melindungi keluarga Parumpas yang boleh memberikan kami tempat Bapa untuk beribadah sebelumnya. Kau berikan mereka kesehatan berkat berkelimpahan, dan Kau yang selalu menjaga dan menuntut Bapa. Terima kasih, kami mendoakan untuk pendidikan kami. Kau jaga, Kau berikan kami semangat dalam belajar online ini Bapa. Biarlah pelajaran yang boleh kami dapatkan dapat menjadi ilmu untuk kami. Terima kasih juga Bapa untuk setiap nafas kehidupan dan berkat yang boleh Kau limpahkan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh Kau berikan juga bagi kami Bapa. Bapa, ajarkan kami untuk tetap mau taat, untuk tetap mau takut Bapa, untuk tetap mau mendengarkan perintah-perintah dari pemerintah Bapa. Ajarkan kami juga untuk tetap selalu menjaga kesehatan kami dengan menggunakan masker Bapa, dan Kau juga bakal memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Mengalaskan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Utuslah Kami, bait 1 dan 2. Utuslah kami masuk ke dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Selamat dunia. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Dipersilakan Kak Ongki untuk menutup doa penutup. Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Pesan dapat terakhir, ingat, karena kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, sehingga marilah kita mensyukuri hal tersebut dan melakukanlah kebaikan setiap harinya, dan tindakan-tindakan yang berkenan bagi Allah, karena citra diri Allah akan dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan setiap harinya. Hendaklah kita menjadi ciptaan orang baru, menjadi anak-anak kudus, dan menjadi anak-anak terang di tengah lingkungan kita dan dimanapun kita berada. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Tuhan, sebentar lagi kami melanjutkan aktivitas, pimpin dan sertai kami dalam aktivitas, dan kami dari mara bahaya, kuasa kegelapan bahkan maut sekalipun yang mengintai kami dalam menjalankan aktivitas. Kamu berkati juga kami dalam 1 minggu ke depan. Tuhan, kami juga tadi sudah boleh mendengar firman yang begitu indah yang kamu berikan. Biarlah kami anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai dan selamat hari Minggu. Terima kasih. Happy Sunday guys. Tuhan memberkati. Cheers.